Halo teman-teman, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Jumpa lagi dengan saya Katana. Seperti biasa, video ini mengandung full spoiler. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang mengisahkan 3 orang saudara tak sekandung yang berusaha membalaskan dendam kematian bosnya. Kisah diawali dari 3 orang bersaudara, kita sebut mereka Wong, Fei, Hung, yang disuruh oleh bosnya mengantarkan uang milik geng mereka yang di tengah perjalanan dicegat oleh 2 mobil van hitam, dan inilah yang terjadi. Mereka bertiga sempat berpencar, namun sayang uangnya berhasil dibawa kabur oleh para penjahat. Masih untung mereka bertiga bisa selamat. Karena kejadian itu, mereka mendapatkan hukuman dari sang bos bernama Fakam yang harus menanggung malu dari para bos lainnya. Fakam, 有心裝冇心人，點睇？殺棍！ Ini dia salah satu petinggi bernama Kuan sedang bertemu dengan petinggi lainnya berbicara perihal pemilihan ketua geng tertinggi yang mana dia mau agar dirinya terpilih mengingat yang sebelumnya akan pensiun. Namun dia ditolak oleh para anggota lainnya karena dianggap tidak becus dan suka bermain narkoboy, dan mereka lebih memilih Fakam. Kembali ke Fakam dan 3 anak buahnya, meskipun dia seorang bos, namun Fakam sudah menganggap mereka bertiga seperti anaknya sendiri. Bisa dilihat dari cara mereka mandi bareng. Yang tak diduga adalah uang tersebut tidaklah hilang, melainkan disembunyikan oleh Fei dan Hung dan dipergoki oleh Wong, sang kakak tertua. Sempat menegur mereka untuk mengembalikan, Wong malah membiarkan mereka mengingat Fei membutuhkannya untuk biaya operasi adiknya, sedangkan Hong untuk membayar hutangnya. Karena tak enak hati, mereka bertiga berinisiatif mengembalikan uang tersebut dengan cara menemui seseorang untuk meminta pekerjaan, yang mana mereka disuruh untuk mencuri berlian milik seseorang, yang mana saat mereka beraksi, mereka malah terkejut karena ternyata barang yang dicurinya adalah narkoboy. Karena sudah terlanjur, ya sudahlah. Setelah kejadian itu, Wong pun menemui bosnya untuk menyerahkan uang tersebut dengan menjelaskan semuanya, dan bosnya pun memaklumi, tapi dia memperingatkan jangan sampai hal ini terdengar ke telinga yang lain. Kembali ke Hung, alih-alih membayar hutang, dia malah deposit ke sebuah saham yang mana membuat hutang dia bertambah. Dan yang paling mengejutkan adalah ternyata narkoba yang mereka curi adalah milik bos Kuang. Hung pun dibawa ke hadapan Kuan dan dia mengakui dia melakukannya sendirian, dan inilah yang terjadi. Hung pun dikurung dalam kurungan anjing dan dibawa ke hadapan para petinggi hendak dieksekusi. Bos Fakam menawarkan dirinya untuk memotong tangannya sendiri, namun pimpinan tertinggi melarangnya karena uang tersebut sudah kembali dengan catatan mereka harus keluar geng dan tidak diperbolehkan masuk ke geng lainnya. Hey!
講家法咧都要講係證據嘅。Walaupun mereka bertiga melakukan kesalahan, bos Fakam masih saja baik memberikan mereka sedikit uang untuk bisa menjalani hidup normal pada umumnya. Tak lama kemudian, bos Fakam menemui bos Kuan meminta agar dia tidak menyentuh Wong, Fei, dan Hung dengan memberikan jabatan bos tertinggi kepada Kuan, namun Kuan tidak peduli. Dan ternyata Kuan diam-diam sudah mengirimkan anak buahnya untuk membunuh mereka, termasuk untuk membunuh Fakam saat dia pulang, sehingga inilah yang terjadi. Di detik-detik terakhir bos Fakam, dia tetap santai sambil minum segelas amer dengan ditemani oleh Wong yang sangat merasa sedih dan bersalah, hingga bos Fakam pun menghembuskan nafas terakhirnya. Tepat di hari pemakaman Fakam, mereka bertiga juga ikut hadir meski mendapatkan perlakuan tak pantas, dan Kuan pun merasa tidak bersalah sambil membisikkan kepada Wong, "Akulah yang membunuhnya." Keesokan harinya, mereka bertiga berkumpul dan berniat untuk membalaskan dendamnya tepat di malam Kuan dilantik menjadi pimpinan tertinggi. Tibalah saat malam yang dinanti-nanti, mereka bertiga datang dengan membawa sebagian pasukan yang masih setia dengan Fakam, dan inilah yang terjadi, teman-teman. Saat Kuan masuk ke mobil hendak kabur, mereka bertiga berusaha meraihnya, namun Fei tersangkut di mobil sehingga Kuan melajukan mobil dan inilah yang terjadi. Melihat salah satu saudaranya tumbang, Hung bangun dan siap menebas Kuan, namun dia juga tersayat di leher sehingga dia pun koit. Tersisa Wong yang mana dia mengarahkan seluruh tenaganya hingga saat polisi datang dan melarangnya untuk membunuh Kuan, dia sudah tidak peduli, dan inilah yang terjadi. Setelah kejadian itu, kini tersisalah adiknya Fei dan seorang perawat yang pernah suka sama Wong. Mereka pun hidup berdua dan film pun tamat. Pesan dari film ini adalah jangan mati konyol. Sampai berjumpa di film selanjutnya. Salam Katana.